Shalom sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita senantiasa ada bersama dengan kita dan Tuhanlah yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita semuanya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah berilah maka kamu akan diberi. Saya akan bacakan dari Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hendak menerima pemberian daripada Tuhan, atau kalau kita hendak menerima pemberian daripada orang lain, kita harus memulai terlebih dahulu. Dikatakan tadi dengan jelas di situ, berilah dan kamu akan diberi. Jadi bukan diberi terlebih dahulu, tetapi berilah. Berilah berarti ada sesuatu yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan. Ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Ini bisa dikatakan seperti hukum sebab akibat. Karena kita memberi, akibatnya kita juga diberi. Kita memberi kebaikan kepada orang lain, maka kita akan menerima kebaikan. Kita memberkati orang lain, maka kita juga akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya, supaya di dalam kehidupan kita ini, kita memiliki sikap memberi. Maka kita akan menerima segala kebaikan yang daripada Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita memperhatikan ketika kita memberi, yang kita perhatikan di situ adalah pemberian kita itu harus kita perhatikan. Yang dimaksud di dalam ayat ini dengan pemberian itu adalah pemberian yang baik. Dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi Tuhan menghendaki pemberian yang kita berikan itu adalah pemberian yang baik, bukan yang tidak baik, bukan yang tidak berkualitas, tetapi Tuhan menghendaki pemberian kita itu harus yang baik, bahkan yang terbaik yang harus kita berikan, supaya kita menerima juga yang terbaik. Ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan ini. Kita harus memberi terlebih dahulu, memberi pemberian yang baik, maka kita akan diberi atau kita akan menerima segala hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang egois. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang menerima saja. Tuhan menghendaki supaya kita memberi terlebih dahulu, maka kita akan diberi. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar pemberian yang baik yang harus kita perhatikan, tetapi kita harus melihat juga, sebab dikatakan tadi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Yang dimaksud di sini adalah pemberian yang baik itu bukan hanya sekali. Sebab ada kata yang dipakai, yang dipadatkan, yang digoncang. Dengan kata lain, kalau kita membayangkan di tangan saya ini ada gelas, saya mengisi air sedikit, terus saya mengisi juga pasir, saya mengisi juga batu ke dalamnya, dan saya mengisi segala sesuatu yang baik-baik di dalam gelas tersebut. Dan setelah diisi, digoncangkan. Digoncangkan, sudah padat, digoncang lagi semakin padat. Dan setelah semua padat, maka akhirnya nanti akan melimpah keluar. Sahabat kabar, yang dimaksud dari ayat ini adalah
ketika kita memberikan pemberian yang baik, tidak cukup hanya sekali. Lakukan terus-menerus. Ketika kita melakukan sekali, jangan langsung berharap kita akan menerima langsung kebaikan. Tetapi Tuhan menghendaki lakukan terus-menerus. Kita harus mempunyai tabungan, kita harus mempunyai deposito pemberian yang terbaik yang kita lakukan setiap hari. Dan itu semuanya akan senantiasa Tuhan padatkan dan Tuhan goncang-goncangkan. Dan itu menjadi satu tabungan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan dalam ayat yang berikutnya, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan dari hari ke hari, dari yang pertama, kedua, ketiga, dari yang jenis A, jenis B, jenis C, segala perbuatan baik yang kita lakukan itu semakin dipadatkan Tuhan, semakin digoncang, supaya semakin penuh jana tempat kita melakukan kebaikan tersebut, semakin digoncang-goncang. Dan lihat hasilnya, bahwa kebaikan itu akan dicurahkan ke dalam riba. Maksudnya segala kebaikan yang dilakukan orang tersebut, dia sendirilah yang akan menerima buahnya. Dia sendirilah yang akan menerima kebaikan-kebaikan dari segala kebaikan yang telah dilakukannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita memberi terlebih dahulu, atau berilah maka kamu akan diberi. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Meskipun kita diperhadapkan kepada kesulitan, mari kita tetap memberi. Karena kita tahu bersama, ini Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya kepada kita semuanya. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang yang memberi. Kita menjadi orang yang memberkati. Sebab ketika kita memberi atau ketika kita memberkati, maka kehidupan kita sendiri juga akan dipelihara oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati kehidupan pribadi kita, dan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami memberi terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Kau menjamah hati kami dan memberikan bagi kami kemampuan untuk memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.